넌 포기하고 싶은 꿈 천천히 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maryam Sina sebagai moderator dari kelompok 2. Nah, jadi materi yang akan kami presentasikan kali ini mengenai penerapan barisan dan deret geometri pada beragam masalah bunga majemuk. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Reski Pakaya. Nama saya Abdul Rahman Pongoliu. Nama saya Lydia Saya Saya Nurhan Haramaru. Nama saya Jualan Sekarang. Ini berkolen 8% kol dari sini berak. Oh, yang ini jadi 0,08 itu jangan semua. Coba gitu ya. Berarti nanti yang 0,08 ini yang mau dijumlahkan dengan 1. Iya, sesuai rumus. Baru dikalikan lagi. Kalikan dengan maju. Iya, siap cari paham pertama. Lalu kalau yang ini kan itu sama macam yang di atas. Kalau 5% 0,5 baru tambah jadi 1,5. Mariam, nah ini kan itu 1 tambah ini jadi 1 tambah 0,05 sama dengan 1,05. Mana dok? Masih ada yang kurang paham? Rizky, ada yang mau tanya? Tiada kita selalu mengerti. Oke. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok dan bunga yang telah terkumpul sebelumnya, sehingga bunga yang dihasilkan akan terus meningkat seiringnya waktu. Nah, kemudian untuk pemaparan pertama yaitu aktivitas 1, bagian memahami konsep. Untuk nomor pertama itu akan dipaparkan oleh Nur Ain Harumul. Pada soal pertama, kita dimintai untuk mengisi tabel perkembangan saldo tabungan Andi dengan modal awal 5 juta rupiah dan bunga majemuk sebesar 8% setiap tahun. Dengan R sama dengan 1 tambah 8% sama dengan 1,08. Maka setiap tahun tabungan Andi dikali dengan 1,08. Dari perhitungan tersebut, kita dapat melihat bahwa saldo tabungan Andi dapat terus bertambah setiap tahun. Kemudian, pada bagian kedua dan ketiga, itu akan dijelaskan oleh Zulfitra. Di soal kedua kita diminta menentukan rasio tabungan setiap tahun. Jika bunga yang diberikan sebesar 8%, maka rasionya adalah 1,8. Jadi di soal ketiga kita diminta menjelaskan alasan mengapa saldo tabungan menjadi barisan geometri. Jawabannya, hal ini karena setiap suku diperoleh dengan suku sebelumnya dengan rasio yang sama sebesar 1. Nah, kemudian pada aktivitas 2 yaitu aplikasi kontekstual. Nah, pada bagian pertama yaitu soal yang mudah. Itu akan dijelaskan oleh Rizky Pakaya. Soal pertama, kita menghitung jumlah saldo tabungan setelah 2 tahun dengan modal awal 2 juta dan bunga 5% per tahun. Dengan menggunakan rumus bunga majemuk, diperoleh saldo terakhir 2.205.000. Kemudian pada soal yang kedua, yaitu bagian soal yang sedang, itu akan dijelaskan oleh Abdul Rahman Pongoliu. Pada soal kedua, kita diminta menuliskan barisan geometri dari saldo tabungan hingga tahun ketiga. Saldo akan terus bertambah setiap tahun dengan bunga 10%. Jadi, saldo akhir tahun ketiga adalah 5.324.000. Nah, yang terakhir, yaitu bagian soal yang menantang, itu akan dijelaskan oleh Widya Randa Pakaya.
Untuk mengetahui lama investasi, kita perlu mencari berapa kali 10 juta dikalikan dengan 1,1 agar berkembang menjadi Rp14.641.000. Nah, hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa modal awal dengan 10 juta rupiah akan berkembang menjadi Rp14.641.000 dengan jangka waktu selama 4 tahun. Oke, kali ini saya akan menanyakan refleksi saya. Yang pertama, pada hari ini saya mempelajari tentang barisan geometri dan bunga majemuk. Yang kedua, bunga majemuk berfungsi untuk mengetahui perkembangan tabungan dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir, untuk mengetahui untuk lebih paham, saya akan belajar pelatihan soal lagi. Oke, hari ini saya akan merefleksikan materi hari ini. Nomor 1, materi hari ini mengajarkan cara untuk menghitung perkembangan tabungan menggunakan rumus. Nomor 2, bunga majemuk berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menabung. Nomor 3, saya akan belajar lebih giat agar tidak salah menghitung. Pertama, saya mempelajari hubungan antar barisan geometri dengan saldo tabungan. Kedua, dengan bunga majemuk, uang yang ditabung bisa terus bertambah. Ketiga, saya akan mempelajari, memahami rumusnya, dan mengerjakan latihan soal. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa konsep utama yang kamu pelajari hari ini? Konsep utama yang saya pelajari hari ini yaitu konsep bunga majemuk, serta menerapkan barisan dan deret geometri pada beragam masalah. Nah, soal yang kedua, bagaimana bunga majemuk dapat bermanfaat pada kehidupan nyata. Misalnya itu investasi, menghitung tabungan, dan pinjaman dari bank. Nah, soal yang ketiga, rencana apa yang akan kamu lakukan agar lebih memahami materi ini? Yang akan saya lakukan yaitu memahami lebih dalam mengenai materi ini, terus lebih banyak latihan soal, dan yang terakhir, memahami konsep dari bunga majemuk ini. Yang pertama, konsep utama yang saya pelajari hari ini yaitu bunga majemuk dan cara menghitungnya. Yang kedua, konsep bunga majemuk bermanfaat untuk mengetahui perkembangan uang dari waktu ke waktu, terutama pada tabungan dan investasi. Yang ketiga, saya akan berlatih lebih banyak lagi soal dan akan menanyakan kepada guru maupun teman-teman ketika saya masih belum mengerti dengan materi ini. Yang pertama, hari ini saya belajar bagaimana bunga majemuk bisa dihitung dengan menggunakan barisan geometri. Yang kedua, materi ini bermanfaat karena membantu saya memahami cara kerja tabungan di bank. Yang ketiga, ke depannya saya akan lebih lagi berlatihan soal agar lebih paham. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!